Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Syarifuddin, NIM 20643 dari Prodi Pendidikan Penjas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gaya mengajar guru pendidikan jasmani dan olahraga. Mengapa perlu digunakan beberapa gaya mengajar? Karena satu, untuk mendorong terciptanya suasana belajar yang menggerakkan siswa. Yang kedua, agar guru dan siswa sama termotivasi dan giat melaksanakan tugas masing-masing. Yang pertama, gaya komando. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran guru sepenuhnya, bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau belajar. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan yang telah dipersiapkan, yang ditetapkan siswa dibimbing ke satu tujuan yang sama. Penerapan gaya komando ini terdiri dari bila gaya ini diterapkan, penjelasan disampaikan singkat dan langsung tertuju pada yang dimaksud. Gaya ini dipakai bila mengenangani kelas yang sukar dikendalikan karena kurang disiplin. Yang kedua, ingin dicapai kemajuan yang lebih cepat. Yang ketiga, sekelompok anak memerlukan bantuan khusus untuk perbaikan. Ciri-ciri gaya komando. Pertama, inisiatif sepenuhnya dipegang oleh guru. Kreativitas siswa kurang terangsang. Yang kedua, penerapan gaya komando kurang merangsang perkembangan penalaran dan pembentukan sikap anak. Yang ketiga, siswa memperoleh sedikit kesempatan untuk berpikir atau membuat keputusan ketika mereka menghadapi rangsangan atau masalah. Yang kedua, gaya tugas. Gaya tugas adalah guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Perbedaan dengan gaya komando adalah bahwa dalam gaya tugas ini, siswa ikut serta menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Maksudnya, guru memberikan keleluasan bagi setiap siswa untuk menentukan sendiri kecepatan belajar dan kemajuan belajarnya. Penerapan ciri gaya tugas. Pertama, tugas dapat disampaikan secara lisan dan atau tertulis. Siswa melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya. Ciri-cirinya dalam penerapan gaya tugas, siswa ikut serta menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Yang ketiga, gaya individual. Gaya individual dikembangkan berdasarkan konsep belajar yang terpusat pada siswa dan kurikulum yang diluncurkan sesuai dengan kebutuhan perorangan. Siswa memperoleh kesempatan untuk belajar sesuai dengan tempo masing-masing. Penerapannya, diagnosis, pengukuran atau pengetesan dilaksanakan untuk menentukan taraf pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, penentuan paket tugas. Setiap siswa memperoleh paket tugas berdasarkan tingkat pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketiga, evaluasinya. Siswa menghubungi gurunya agar dilaksanakan evaluasi. Ciri-ciri gaya individual. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan temponya masing-masing dan memperoleh umpan balik dari dirinya mengenai kemajuan belajar. Yang kedua, guru berfungsi untuk menyiapkan paket belajar berdasarkan hasil penelaahan pada tahap awal proses belajar. Yang keempat, gaya belajar tuntas. Gaya belajar tuntas merupakan sebuah variasi dari gaya individual. Gaya belajar tuntas tidak menekankan aspek pengetahuan atau penalaran, namun lebih mengutamakan penilaian dari teman sejawat, yaitu guru. Yang ketiga, sebuah keterampilan dipecah-pecah menjadi beberapa tahap dan setiap tahapnya harus dikuasai sampai tuntas. Maksudnya, keterampilan itu benar-benar dikuasai hingga mahir. Penerapan dan keuntungan gaya belajar tuntas pertama adalah setiap tahap penggalan tugas merupakan sebuah kesatuan harus dikuasai sebelum dilaksanakan gerakan yang utuh dan lebih rumit. Yang kedua, berapa banyak penggalan tugas gerak tergantung pada tingkat kerumitan gerak itu sendiri. Keuntungannya, gaya belajar tuntas adalah anak belajar sesuai
dengan tempo belajarnya secara perorangan hingga tercapai sasaran belajar. Yang kedua, gaya ini cocok untuk anak yang rendah keterampilannya atau untuk anak yang cacat. Yang ketiga, dengan gaya belajar tuntas, anak dapat berlatih dalam waktu senggang di luar jam sekolah. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.